kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship kita. Shalom saudara-saudara. Tadi sudah disebut nama saya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Saya tinggal di Jakarta dengan satu istri dan dua anak. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang nomor 2 sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara di Jakarta. Pekerjaan saya ini gak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia gak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya. Oke, saya janji jam-jam 8:30, jam 9 saya udah selesai. Gak ada yang amin, jadi 45 menit saya selesai. Telat, aminnya telat. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani NCC pada sore hari ini. Oke, saya mengucapkan selamat juga kepada fans dari New York Knicks. Kalau saudara nggak ngerti nggak apa-apa juga, karena bukan firman Tuhan. Oke, sore hari ini saya mau sharing tentang 2 muridnya Tuhan Yesus. Yang pertama namanya Yohanes, yang kedua namanya Petrus. Kita mulai dari Yohanes dulu ya. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di Bukit Golgota. Waktu Yesus lagi disalib. Semua murid Yesus yang lain kabur. Cuman Yohanes yang ada. Yang kedua, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Yesus yang lain meninggal dengan cara yang mengerikan. Buat saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus. Badannya dikulitin sampai kulitnya habis, lalu dia digulingin di pasir panas. Langsung melepuh badannya, dia meninggal dunia seketika. Buat saya itu gori sekali, mengerikan sekali. Oke? Dan yang berikutnya, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang menulis bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang menafsirkan Yohanes sombong. Ya, Yohanes merasa lebih dekat dibanding murid yang lain sama Tuhan Yesus. Kita akan bahas nanti ya. Lalu satu lagi adalah Yohanes adalah murid Yesus yang menemukan paradigma kasih. Kita orang Kristen kalau dengar kata kasih, kita ingat semua tulisannya Rasul Paulus. Betul gak sih? Kita berpikir itu adalah definisi kasih. Nah ternyata ingat baik-baik saudara, semua yang ditulis sama Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, itu semua adalah the fruits of love. Itu semua adalah buah-buah dari kalau kita ngerti definisi kasih itu apa. Nah definisi kasih yang menulis adalah Yohanes, bukan Rasul Paulus. Yuk buka sama-sama. 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, so this is the definition of love. Bahasa Inggrisnya begitu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So kalau saudara pengen tahu pengertian daripada kasih, ini Yohanes yang tulis. Bukan kita duluan yang sayang sama Tuhan, tapi Tuhan duluan yang sayang sama saudara dan saya. That's the definition of love. Jadi orang Kristen passwordnya mesti dirubah dari tekad ke telah. Banyak orang Kristen suka bertekad, mau bangun pagi, doa pagi, bertekad. Mau pelayanan, mau ini, mau itu, bertekad. Ujung-ujungnya burn out. Ujung-ujungnya kecewa. Ya, ujung-ujungnya kepahitan dan lain sebagainya. Karena password kita salah. Password kita selalu tekad selama ini. Coba diganti sama telah. Karena kepada manusia kita lebih baik memberi. Bukan kepada Tuhan. Karena dari Tuhan, saudara dan saya harus menerima. Bukan mau ngasih, saya mau ngasih sama Tuhan, mau tekad memberi buat Tuhan, enggak. Memberi buat manusia. Ya, tapi saudara dan saya harus kayak Maria, menerima dari Tuhan.
Jangan kayak Petrus, waktu mau dicuci kakinya dia nggak mau. Nggak akan sekali-kali aku mengizinkan engkau, Petrus kayak begitu kan. Nggak mau menerima dari Tuhan. So sekali lagi mulai sore hari ini sampai kapanpun ganti password kita. Bahwa saudara dan saya telah disayang sama Tuhan. Telah diampuni sama Tuhan. Telah diterima sama Tuhan. Jangan datengin Tuhan dengan tekad, saya mau gini, mau gitu, kecewa nanti. Saya udah ketemu banyak orang Kristen, di NCC nggak ada. Ya, kecewa ujung-ujungnya sama Tuhan karena salah password. Oke? Nah, kasih, kalau kita tahu definisi daripada kasih, ini akan berbuah seperti yang Rasul Paulus catat. Ya, kasih itu sabar. Ya, kalau kita mengerti saya udah disayang sama Tuhan, biasanya sabar akan keluar dengan automatically. Ya, pernah lihat orang yang sabarnya dibuat-buat? Di NCC nggak ada soalnya, ini adanya di Jaksel. Ada orang yang murah hatinya dibuat-buat, ya, orang yang nggak jealous dibuat-buat, ada. Tapi orang yang mengerti saya telah disayang sama Tuhan, saya telah diterima sama Tuhan, sabarnya keluarnya tuh otomatis. So sebelum mengerti tulisannya Rasul Paulus, kita harus mengerti ini dulu, bahwa kita telah disayang oleh Tuhan. Dan please remember, kalimat atau statement I love you itu mahal, bukan statement murahan. So jangan suka ngomong I love you sembarangan. Di Jakarta banyak soalnya. Ya, I love you di Bali, I love you di Medan, I love you di Surabaya. Hah? Saudara tahu kan kucing tuh gak bisa terbang? Saudara tahu burung gak bisa lari? Saudara tahu buaya? Buaya gak bisa hidup tanpamu. Itu buaya. Be careful. Ada tuh buaya angkatan darat, ada. Di mana-mana tebar pesona, I love you, murah kayaknya I love you. Nah, please remember, semua tulisannya Rasul Paulus bukan feeling-feelingan. Semua tulisannya Rasul Paulus soal kasih itu adalah keputusan. Bukan feeling-feelingan. Sabar tuh keputusan, bukan feeling kan? Coba. Sabar itu keputusan. Mau sabar apa enggak sama suami? Mau sabar apa enggak sama istri? Mau sabar apa enggak sama supir angkot? Ya, sabar itu keputusan. Semua yang ditulis, the fruits of love, itu semua adalah keputusan. Makanya statement I love you itu mahal. Kalau kita ngomong I love you sama seseorang, berarti saya mau ambil keputusan sabar sama kamu, murah hati sama kamu, tidak jealous sama kamu, ya, saya akan berlaku yang sopan sama kamu, tidak simpen salah kamu, dan seterusnya. Saudara bisa bayangin kalau Yesus sayang sama kita pakai feeling? Mati kita semua. Tadi Frans sudah pimpin worship keren-keren, malaikat turun di Grand City. NCC stop nyanyi-nyanyi, Yesus lagi baper di surga. Gak pernah terjadi kan? Karena apapun musim yang sedang kita lewati, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Apapun keputusan bodoh yang mungkin sejam lalu baru kita ambil, baru kita buat, Yesus sudah mengambil keputusan untuk sayang sama saudara dan saya. So sekali lagi ganti password kita dari tekad ke telah. Oke? Nah, kalau kita mengerti ini, aplikasinya itu gimana dalam sehari-hari? Nah, Rasul Paulus menulis sebuah perikop yang sangat paralel dengan tulisannya Yohanes. Ya, tentang definisi daripada kasih. Yuk buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga. Kayaknya jadi jam 8:30 baru selesai. Enggak, I'm kidding. 2 Korintus, saudara masih seneng gak sih kalau dikasih PR? Saudara masih tahu PR itu apa? Ya, homework. Nanti di rumah baca semuanya 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Setuju? Kita gak sempat bahas semuanya soalnya. Ya, baca seluruhnya. Karena Rasul Paulus lagi menulis tentang pelayan-pelayan perjanjian baru. New Covenant Ministers. Perikopnya judulnya seperti itu. Saudara sadar nggak di era sosial media zaman sekarang banyak orang tidak cerdas secara konteks. Sadar nggak sih? Kita nonton berita cuma setengah, nonton video daripada sebuah peristiwa cuma seperempat, tapi kita bisa ambil kesimpulan. Padahal nontonnya cuma setengah. Nonton cuma highlights.
ya kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Itu namanya tidak cerdas secara konteks. Oke? Di era sosmed kita jadi kayak begitu. Semua kayaknya kita gampang tahu, kayaknya kita udah gampang mengerti, padahal enggak. Yang kita lihat cuma sepotong-sepotong. Nah, baca Alkitab juga sama. Baca Alkitab mesti punya kecerdasan kontekstual. Kita nggak bisa main comot-comot ayat, kita pakai nih ayat serang keluarga, serang jemaat, serang siapalah dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kita harus lihat konteksnya. Semuanya harus dilihat. Nah, Rasul Paulus di 2 Korintus 3, dia lagi menulis tentang pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan Rasul Paulus kalau saudara baca baik-baik, nanti kalau saudara bikin PR, dia lagi kasih orientasi, bukan pemaksaan. Saudara tahu orientasi? Saudara kalau masuk di Mall Grand City, itu ada directory, pernah lihat? Starbucks ke kanan, lift ke kiri, tangga jalan lurus, itu orientasi. Pernah nginep di hotel? Saudara kurang jauh kayaknya mainnya ya. Hah? Kita kalau tutup pintu hotel, ada dot warna merah. Tulisannya you are here. Pernah lihat? Itu orientasi. So kalau kita keluar dari kamar hotel, kita tahu lift belok kemana, pintu emergency kemana, ya dan seterusnya. Orientasi itu akan membantu saudara dan saya menentukan sebuah keputusan. Nah sama, Rasul Paulus lagi memberikan orientasi di 2 Korintus 3, bukan pemaksaan. Oke, yuk kita lihat sebentar ayat 9, 10, dan 11. 2 Korintus 3. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Berarti ada 2 tipe pelayanan. Setuju? Makanya bikin PR nanti. Ada pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, ada pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ada 2 berarti. Ya, sekali lagi dia nggak main paksa, ini adalah orientasi. Lanjut ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi ada 2 tipe pelayanan yang Rasul Paulus catat buat jemaat Korintus. Saya sebenarnya salah kasih judul ke Frans. Ya. Sebenarnya kalau saudara baca seluruhnya Korintus, ada trilogi pelayanan yang ditulis sama Rasul Paulus. Yang pertama ini, pelayanan pembenaran, 2 Korintus 5 pelayanan pendamaian, 2 Korintus 8 dan 9 pelayanan kasih. Ada trilogi pelayanan yang ditulis sama Rasul Paulus. Makanya kita harus mulai dari yang pertama dulu. Ternyata ada 2 tipe pelayanan. Yang pertama namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Yang kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, dasarnya kata Rasul Paulus, hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Terus pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, dasarnya adalah roh kata Rasul Paulus. Kita kenal hari ini dengan istilah hukum kasih karunia. Oke? Nah, untuk membedakan, saya langsung masuk di sebuah kasus saja. Saya, Jesse Lantang nih, dulu 30 tahunan lalu. Saya sempat selama 11 tahun, air saya yang masuk ke tubuh kebanyakan alkohol. For 11 years. Makanya atas anugerah Tuhan, usus saya, lever saya hari ini dicek, semua baik-baik saja. Itu anugerah dari Tuhan. Saya suka berantem, dan suka nggak pulang ke rumah. Ini, ya. Nah, waktu saya lagi nggak pulang, lagi ngabur dari rumah. Tahu nggak saudara, pikiran saya apa? Pikiran saya begini waktu itu. Saya ini bisa berubah kalau ikut KKR. Bayangin nggak? Lagi badung-badung di luar rumah, yang dipikirin KKR. Dahsyat nggak? Siapa yang dahsyat? Mama papa saya ternyata yang dahsyat. Karena selama saya kabur dari rumah, mereka ternyata selalu masuk ke kamar saya, tumpang tangan di bantal saya, dan perjamuan kudus di kamar saya. Dan setiap saya pulang selalu disambut, udah makan belum? Padahal saya baru pulang dari kantor polisi lah, dari segala macam lah, dan lain sebagainya. Oke? Nah, pikiran saya kalau lagi di luar rumah, selalu saya bisa berubah kalau ikut KKR. Saudara masih tahu KKR?
Udah gak ada yang tahu ya? Saudara kayaknya kurang jauh memang mainnya. Hah? KKR tuh kebaktian kebangunan rohani. Nah, di awal tahun 90-an, KKR tuh hampir tiap minggu ada di Jakarta. Awal 90-an, hampir tiap minggu ada. Akhirnya saya memutuskan, ini kebaktian hari Minggu. Will not change me. Saya mesti dirubah dengan ikut KKR. Saya datang KKR. Datang, firman Tuhan kayak biasa, oke. Dan KKR zaman dulu, awal 90-an, setiap pembicara habis sampein firman Tuhan, biasanya pembicaranya ngomong gini, yang merasa masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Pernah dengar pertanyaan itu? Oh pernah ya? Oh berarti saudara tahu KKR, saya pikir nggak tahu soalnya. Saya tuh nggak peduli makanan kiri. Saya langsung taruh tangan kanan saya di dada. Terus biasanya pembicaranya mulai suruh tim praise and worship nyanyiin satu lagu pelan. Terus dia bilang tutup mata semua, tutup mata. Nyanyi lagu pelan, ternyata pembicaranya ngintip. Ya, dia lihat kalau banyak yang taruh tangan kanan di dada, selesai lagu pelan itu, ini pembicara akan melakukan altar call. Dia akan ngomong gini, coba yang taruh tangan kanan di dada maju ke depan. Altar call. Saudara tahu, saya juga gak pernah peduli sama kanan kiri saya. Saya langsung lari ke depan. Ya, you name it. Semua pengalaman altar call saya udah alami. Ditumpang tangan, gedubrak jatuh, gak ada yang nada, pernah. Sakit loh, gedubrak gitu, sakit loh. Hah? Ditumpangin tangan, muntah-muntah, pernah. Nangis-nangis, pernah. Ditumpangin tangan, gedubrak jatuh, yang nada saya ukuran badannya setengah badan saya, pernah. Kasian tuh, itu kasian banget sih itu. Ketimpa, gubrak gitu, ketimpa orangnya sama saya. Nah yang saudara mesti tahu, lewatin KKR demi KKR. Altar call demi altar call. Ternyata Jesse Lantang balik lagi mabok, balik lagi tawuran, balik lagi berkelahi sama banyak orang. Gak pernah berubah saya. Ternyata ini adalah tipe pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Fokus pelayan Tuhannya kepada orang yang dia layani adalah dosanya. I was like that. 4 tahun pertama saya melayani Tuhan, 97 sampai 2001, I was like that. Ya, saya kalau melayani orang, fokus saya adalah dosanya tuh orang. Restorannya gak laku contoh, masih simpen dosa kayaknya loh. Ngaku sama gue. Saya gitu-gitu modelnya. Rumah tangga ada yang gak beres, ini salah satu pasti ada yang bikin dosa nih. Apa? Hah? Ngaku. Saya dulu kayak begitu. Sampai akhirnya 2002 saya dibukakan, ternyata surga tidak pernah fokus sama dosa. Surga selalu fokus sama korban, bukan sama dosa. Yuk, kalau saudara gak percaya gitu mukanya, ya saya ajak saudara, kok gak percaya gitu sih mukanya? Cuman ibu gembala yang percaya? Hah? Kalau mau oh iya, I'm kidding. Saya mau ajak saudara kembali ke Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka coba pakai kekuatan sendiri. Mereka tutup tubuh mereka pakai daun. Saya mau tanya, daun ada expired date-nya nggak? Ada. Daun kalau lepas dari pohonnya, dari dahannya dia jadi kering. Ya. Dan singkat cerita, waktu mereka keluar dari Taman Eden, mereka bajunya berubah, bukan daun lagi. Baju dari kulit binatang. Baju dari kulit binatang sampai hari ini itu baju selalu mahal. Betul apa betul? Dan kalau namanya kulit binatang jadi baju, berarti ada binatang yang dibunuh. Berarti ada binatang yang tertumpah darahnya. Satu, udah ada tanda nih dari Taman Eden. Tanda kedua, masih ingat tulah ke-10? Itu destroyer, kata kitab Keluaran. Dia lewatin semua rumah yang ada darah anak domba. Saya mau tanya, emang tuh keluarga Israel baik-baik semua di dalam? Enggak. Hah? Emang gak pernah berantem suami sama istri di dalam? Berantem. Hah? Emang anak-anak Israel tuh gak berontak sama papa mamanya? Berontak. Tapi karena ada darah anak domba, dilewatin sama destroyer. Gak dihukum, gak dibunuh anak sulung mereka. Tanda kedua. Masuk di hukum Taurat. Orang di zaman hukum Taurat, kalau bikin dosa, urusannya mati.
meninggal dunia. Kalau tetap mau hidup, dia harus mempersembahkan korban, ya, domba yang tambun tidak bercacat celah. Cari itu sampai dapat di Shopee, Topet, cari pokoknya sampai dapat. Dapat payment dikirim sama kurir, paketnya datang. Kita mesti ngecek ada cacatnya nggak nih domba. Kalau benar nggak ada cacatnya, misalnya saya pendosanya, misalnya Jesse Lantang yang bikin dosa, saya harus bawa ini domba ke imam besar. Nah, waktu saya lagi jalan ke arah imam besar, saya mau tanya, imam besarnya udah tahu nggak saya bikin dosa? Udah tahu, karena saya bawa domba. Itu aturan zaman hukum Taurat kayak begitu. Nah, yang luar biasa gini, sampai di depan imam besar, saya tidak diinterogasi. Saya nggak ditanya, kamu bikin apa? Kamu berantem sama siapa? Minum Macallan berapa tadi malam? Saudara nggak tahu Macallan ya, saya lupa. Saudara kelihatan rohani banget soalnya mukanya. Kamu berantem sama siapa? Kamu pukul siapa tadi malam? Minggu lalu kamu ke Bali sama siapa? Saya nggak diinterogasi, tapi yang dilihat sama imam besar adalah dombanya. Ada cacatnya apa tidak? Kalau tidak ditemukan cacat di domba tersebut, saya pendosa, dikasih belati sama imam besar. Dan saya suruh sembelih domba ini sekali aja bagian leher. Ya, dan domba ini dijadikan korban bakaran, dan Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa untuk 1 tahun. 1 tahun. Come on, NCC. Hari ini kita punya korban yang sempurna. Darah anak domba Allah itu sendiri. Dia disiksa, bukan disembelih sekali. Disiksa sepanjang malam. Hancur mukanya, hancur tubuhnya. Ya, dan sama. Oke? Ternyata dia jadi korban supaya dia menguduskan saudara sekali untuk 1 tahun atau untuk selama-lamanya? Selama-lamanya. Kita punya korban yang sempurna. Kalau Tuhan selalu ngelihat korban, why don't we? Kenapa orang Kristen cuma lihat dosa sesama kita? Sementara Tuhan enggak. Seringkali kita waktu merasa jadi pelayan Tuhan, yang kita fokuskan adalah dosa sesama kita. Percayalah, kita semua termasuk saya adalah orang-orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Setuju? Kita sama-sama orang berdosa, bedanya satu ketahuan, satu enggak. Itu aja bedanya kan? Makanya kalau ada orang yang lagi ngomong aibnya, aib hidupnya sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Dia lagi ngomong nih aibnya nih. Terus kita gini-gini, ih kok bisa gitu? Ih kok bisa gitu? Ih ayat ini bilang gak boleh loh. Biasa aja mukanya. Bedanya cuman ini lagi ngaku, ini belum. Bedanya itu doang. Nah ini semua yang akan merubah, ini orientasi ini akan merubah kita jadi pelayan Tuhan yang memimpin orang kepada pembenaran. Bukan kepada penghukuman. Karena kalau ada orang berdosa datang kepada saudara dan saya, seharusnya kita anterin ini orang sampai dia ngalamin kemerdekaan. Sampai dia ngalamin, oh saya dibenarkan sama Tuhan Yesus. Seharusnya begitu. Pelayan-pelayan the new covenant. Seharusnya begitu. Bukan orang datang langsung jadi merasa tertuduh. Pulang gereja merasa tertuduh. Pulang gereja merasa dihakimi. Dan seterusnya. Udah gak gitu. Yesus gak pernah seperti itu. Makanya saudara, saya ajak saudara-saudara, jadilah agent of good news. Karena Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik. Jadilah pemberita kabar baik dimanapun saudara berada. Amin saudara-saudara. Kalau anak-anak saudara belum mau ke gereja, gak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Dia mau ikut makan nanti dinner sama saudara, gak perlu diinterogasi. Tadi jam 5 kemana? Kok gak ada di NCC? Gak usah gitu-gitu. Dia senang bola, ngomongin bola. Kalau hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di Liverpool. Sampai batuk. Gue Arsenal banget soalnya. Dia senang mensrea, ngomongin mensrea. Oh gak ada yang nonton ya mensrea. Oh nonton ya? Oke. Makan bubur diaduk atau dipisah? Kan enak ya ketawa-ketawa gini sama keluarga di meja makan. Kan enak kan? Daripada di ayat ini ngomong gini loh. Ayat cuman kayak ditelanjangin gitu loh. Salah-salahnya dia. Buat apa?
Saya percaya waktu kita jadi pemberita kabar baik, janji firman Tuhan itu akan digenapi. Satu orang diselamatkan. Seisi rumah saudara dan saya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Asal kitanya yang berubah. Saya bulan lalu diundang sama gereja di Bali. Terus saya posting flyernya di story saya. Tiba-tiba ada yang masuk DM. Profile picture-nya Instagram kan kecil-kecil kan ya. Saya lihat, oh ibu-ibu gitu. Dia bilang, pastor saya mau datang. Saya bilang silakan. Boleh nggak ketemu pastor di pintu gereja nanti? Boleh, saya bilang gitu. Ya. Tiba di Bali, sampai di pintu gereja, datang ibu-ibu. Tinggi ternyata. Tingginya hampir saya. Tapi waktu dia ngomong, ternyata dia laki. Halo pastor. Suaranya lebih berat dari saya. Saya yang DM di Instagram. Oh halo. Hah? Stel, mukanya biasa aja stel kan? Hah? Oh halo, apa kabar? Hah? Saya boleh kan ikut kebaktian? Boleh banget dong, silahkan masuk. Saudara tahu nggak, kalau saudara ketemu main model-model beginian, makan hati loh. Saya masuk ke gereja itu sama dia kan, orang-orang gereja itu nggak semua tahu saya. Langsung datengin saya, ini Ibu Jessi ya, halo gitu. Bukan, teman. Singkat cerita, waktu lagi praise and worship, dan waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya nggak tahu kenapa saya menyampaikan soal keselamatan malam hari itu. Ya, tiba-tiba saya ngeliat bro yang satu ini, ternyata make upnya udah rusak semua. Sepanjang kebaktian dia nangis sejadi-jadinya. Dia nangis. Dan selesai kebaktian dia datengin saya, dia bilang gini, pastor boleh nggak besok kita breakfast? Saya ajak kakak saya, jadi kita bertiga. Saya datang, saya mengiyakan ajakan breakfastnya. Saya datang keesokan harinya. Ternyata waktu dia datang, dia udah dandan kayak laki. Saya sampai nyari-nyari, mana yang dandan? Nggak ada, ternyata laki, dandan. Sama kakaknya datang, cowok kakaknya. Dia cerita waktu lagi breakfast, pastor sebelum ikut kebaktian, saya udah bikin janji di Amerika. Ternyata dia tinggal di Chicago, Amerika. Saya udah janjian sama dokter untuk operasi ganti kelamin. Tapi tadi malam waktu saya mendengar firman Tuhan, saya percaya hari ini saya adalah pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Kabar baik selalu merubah seseorang. Gak perlu pakai pemaksaan. Gak perlu kita takut-takutin anak-anak kita. So kenalin Yesus in a good way ke anak cucu kita. Saya dulu mama papa ditakut-takutin ke gereja. Yesus sudah mau datang. Ayo ke gereja. Itu nakut-nakutin namanya. Kita nggak dengar kabar baik, kita dengar kabar buruk itu namanya. Dan orang kalau dengar kabar buruk, saudara udah tahu lah. Dua, dia jadi takut sama jadi munafik. Dia berubah depan kita doang. Tapi sesungguhnya dia nggak pernah berubah. Ya, orang dengar kabar baik. Kabar baik akan menuntun seseorang kepada perubahan dan pertobatan. Kabar baik, nggak pakai paksaan. Saya udah lihat. Semenjak saya ngomong soal kabar baik di sosial media, itu yang DM LGBT kebanyakan. Masa sih Tuhan sayang sama saya? Iya. Mirip ya gue ya? Hah? Saya bilang iya, dia sayang sama kamu. Bahkan dia mau mati buat kamu. Banyak yang memberikan diri akhirnya dibaptis. Berubah, ada yang belum berubah, tapi it's okay. Ya, Tuhan akan menuntun orang-orang tersebut kepada perubahan dan pertobatan yang sesungguhnya. Amin saudara. Asal kita mau jadi pemberita kabar baik dimanapun kita berada. Nah inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saya percaya di NCC akan melakukan hal tersebut. Ya, karena gereja tuh bengkel bukan showroom. Iya kan? Coba showroom itu mobil cuma ditambal-tambal doang kan? Mobil keluar dari showroom, coba dibawa ke Solo, nggak sampai Solo udah mogok, karena dia cuma ditempel-tempel doang. Nah coba, mobil termahal di dunia perlu masuk bengkel nggak? Perlu ternyata. Saya pun perlu direparasi. Jangan pikir kalau udah khotbah segala macam nggak perlu bengkel. Kita semua perlu bengkel. Dan mobil kalau keluar bengkel, saya mau tanya, 4 bulan lagi balik lagi? Balik, pernah dicemberutin sama montirnya? Lo lagi datang. Nggak pernah.
Kita datang di welcome, Pak silahkan Pak, duduk sini Pak, di welcome kita selalu. Gereja seharusnya gitu kan. Bukan jadi showroom yang pasang deadline buat orang. Wah ini 6 bulan gak berubah nih, go to hell aja lo. Males gue ngurusin lo, buang waktu gue ngurusin lo. Jangan gitu-gitu. Jangan put deadline sama sinners, sama pendosa, jangan. Orang ini lagi mau dirubah sama Tuhan. Dan Tuhan kirim mereka ke saudara dan saya. Sabarlah, mentalnya mental montir dikit. Jangan mental showroom. Inilah pelayanan yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ministers of righteousness. Ya. Nah orang-orang yang ditemui ya sama saudara nanti. Mereka harus mengalami kemerdekaan. Yuk kita lompat sebentar, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa saudara? Oke. So banyak orang suka asumsi, oh kasih karunia bebas bikin dosa, enggak. Oh kasih karunia tuh license to sin, enggak. Itu namanya salah terima kasih karunia. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya adalah saudara dan saya akan mengalami kemerdekaan atas dosa. Bukan merdeka bikin dosa. Beda. Kita akan amazed sendiri. Kok Tuhan bisa? Saya udah lihat banyak di Jakarta. Orang mau berhenti ngerokok pakai tekad. Ingat password tadi? Tekad sama telah. Saya janji gak mau ngerokok lagi. Malah ngerokok terus. Karena pakai tekad, pakai kekuatan sendiri. Tapi waktu doanya dirubah, Tuhan, saya perokok berat, tolong saya. Keren nih doa kayak gini. Saudara kalau doa kayak gitu, saudara kan lihat Tuhan itu jadi juru selamat buat saudara. Tuhan saya edik sama pornografi, tolong saya. Dibanding doanya, janji gak mau lihat pornografi lagi. Malah lihat terus. Kok belaga gak tahu? Malah rusak tuh gadget gara-gara download gitu-gituan. Karena pakai tekad sendiri, pakai kekuatan sendiri. Saya udah lihat banyak kesaksian saudara. Waktu orang mempersilahkan Yesus jadi juru selamat. Passwordnya di rumah, saya telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Berhenti sendiri loh. Dan waktu dia berhenti sendiri, siapa yang dimuliakan? Itu semua karena saya. Orang-orang ini tiba-tiba bisa ngomong gini, it wasn't me. Itu Tuhan yang di dalam saya yang membuat saya berhenti. Yang melepaskan saya dari semua belenggu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yohanes percaya, saya disayang Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara di NCC, coba jadikan itu, hashtag, aku disayang Tuhan. Karena ini bukan pernyataan sombong. Ini pernyataan yang benar-benar saya percaya, dia telah sayang sama saya duluan. Yohanes bukan sombong. Nah sekarang murid yang kedua, saya mau bahas 2 murid kan. Namanya Petrus. Petrus kebalikannya Yohanes. Petrus adalah murid Yesus yang selalu mau kasih lihat kemana-mana, saya sayang sama Tuhan. Beda. Passwordnya Petrus tekad. Petrus, kadrun pertama. Saudara tahu kadrun? Kadrun pertama bukan di Indonesia, bukan Petrus. Di Alkitab kita. Kadrun itu berani kalau lagi rame. Betul gak sih? Coba, waktu di Taman Getsemani, lagi rame kan? Siapa dipotong telinganya? Malkus, siapa yang potong? Petrus, kadrun pertama nih orang. Karena rame-rame berani. Wah, mau kasih lihat, gue deket sama dia. Di meja makan, Yesus lagi ngomong, anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang itu. Saya mau mati juga dong. Petrus, cuman mau kasih lihat saya sayang sama dia. Tiba-tiba, waktu Yesus lagi disiksa, Petrus cuman ditanya sama emak-emak. Bener tuh orang Indonesia, the power of emak-emak. Cuman ditanya sama ibu-ibu kan, kamu temennya dia kan? Ini laki ternyata pengecut. Kadrun gitu kan, kalau udah sendirian kelihatan pengecut. Petrus, Yohanes tadi satu-satunya murid yang ada di Bukit Golgota. He was a brave man. Yohanes berani banget karena dia filled with his love, Yohanes. Petrus enggak, pengecut ternyata. 3 kali dia nyangkal Yesus. Ayam berkokok. Petrus sadar, pernah ada conversation sama Yesus tentang ayam. Dia langsung pergi menyesal sambil menangis.
Saya percaya waktu ayam itu berkokok dan Yesus lihat Petrus. Saya percaya Yesus melihat Petrus with full of love and forgiveness. Yesus gak ngeliatin Petrus, ayam, ingat gak? Hah? Ingat gak? Lo ya? Kalau Yesus kayak gitu, Petrus gak ada lagi di Alkitab. Pindah Surabaya pasti. Hah? Gak mungkin ada lagi di Alkitab. Akhirnya mereka pernah ketemu kan? Habis Yesus bangkit, Yesus pulihkan Petrus. Dan akhirnya di Yohanes 21. Ya, waktu mereka lagi mancing di Danau Tiberias. Yohanes yang lihat, itu ada guru. Petrus langsung nyebur. Ya, mungkin gak mau ketahuan sama teman-temannya mungkin. Dia langsung lari nyamperin Yesus. Yesus bertemu dengan Petrus, yang kedua itu. Ya, dan Yesus tahu, ini murid yang ini nyangkal saya. Tapi lihat, Yesus berdiri di depan orang yang berdosa sebagai minister of righteousness. Sebagai pelayan yang memimpin seseorang kepada pembenaran, bukan kepada penghukuman. Yesus gak ketemu Petrus, udah gue bilang kan lo. Yesus gak gitu-gitu. Lo makannya nanti aja, yang lain dulu makan, lo di sini dulu. Hah? Yesus gak gitu-gitu. Dia tanya 3 kali pertanyaan yang sama. Masih ingat? Do you love me or not? Petrus bilang, yes, I love you. Pertanyaan kedua, do you love me or not? Yes, I love you. Pertanyaan ketiga, do you love me or not? Petrus menangis. Karena kalau saudara pelajari dari konteks aslinya, ternyata pertanyaan Yesus begini, do you agape me or not? Tahu gak jawabannya Petrus? Yes, I phileo you. Gak nyambung ternyata nih dua. Yesus kasih tanpa syarat, agape. Petrus berpikir dia sayang sama sahabat. Karena 3,5 tahun jalan bareng, ya ngopi bareng, nge-wine bareng, makan roti bareng, melayani bareng. Ya nge-wine bareng kan? Hah? Kok alergi gitu sih saudara kayaknya? Hah? Ternyata Petrus di pertanyaan ketiga, dia sadar standar kasihnya Yesus sama dia berbeda total. Makanya dia menangis. Waktu Yesus lihat Petrus nangis, apa pesannya Yesus? If you agape me, please gembalakan domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus mesti pakai minister of righteousness. Ya, bukan minister of condemnation, bukan. Jangan membawa orang sampai dia terasa dihukum sama Tuhan. Enggak. Kita menggembalakan domba-dombanya Yesus harus pakai konsep minister of righteousness. Kita semua ditukar posisinya sama Tuhan Yesus. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Yesus mengambil tempatnya saudara dan saya. Petrus berubah, seperti Jesse Lantang berubah. Bukan karena ditunjuk-tunjuk, tapi karena dia merasa, engkau sayang sama saya ternyata. With all my flaws, ya, with all my mistakes, ternyata you love me. Petrus baru sadar. Jesse Lantang sama, berubah juga begitu. Saya lihat papa mama saya, mereka sayang banget sama saya. Saya keluar dari kantor polisi baru nusuk orang, ternyata disiapin makanan. Ya, saya baru mukul orang dan lain sebagainya, disiapin makanan sama papa mama saya. Saya berubah karena kasihnya Tuhan dan kasihnya kedua orang tua saya. Petrus berubah. Dan dia cara matinya masih ingat? Dia mati di Roma. Ya, dia disalib, waktu dia lagi disalib, dia bilang sama tentara Roma, saya nggak pantas sama dengan guru saya. Tolong salibnya dibalik. Jadi lambang salib kebalik itu artinya remembering Saint Peter. Bukan lambangnya gereja setan. Bukan lambangnya conjuring, bukan. Hah? Salib kebalik itu lambang remembering Saint Peter artinya. Dan waktu salib dibalik itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Bayangin, ini laki dari pengecut. Jadi berubah, jadi brave man. Karena apa? Yesus merubah dia. Dengan kasih, bukan dengan paksaan. Ya, saudara, kabar baik sekali lagi. Kabar baik akan merubah banyak orang. Saya percaya ada kabar baik keluar dari NCC. Akan merubah kota ini. Ya, makanya di sosial media, sebarin kabar baik. Jangan ikut-ikutan mencela pemerintah. Nah, hilang amennya kan? Hah? Jangan ngutuk-ngutikin, iya. Ministration of righteousness, kita berkati pemerintah kita.
Saya kadang-kadang di sosmed lihat orang-orang yang marah-marah sama pemerintah, ya ampun namanya Ruth, wah Kristen ini. Hah? Esther, wih Kristen ini. Komennya ngeri-ngeri banget. Hah? Indonesia tuh masih banyak yang bagus. Coba deh. Hah? Kita ini lagi krisis global memang ekonomi. Tapi terus berkati Indonesia. Terus doain Indonesia. Indonesia banyak bagusnya. Coba, negara yang bisa nitip anak di mertua, Indonesia doang. Hah? Gak ada negara lain, gak ada. Iya, kakak saya tuh yang paling sulung, itu di Belanda tinggalnya. Gak bisa nitip anak-anak di mertua, gak bisa. Cuman Indonesia yang bisa. Makanan, coba makanan. The best food in the world. Indonesia. Leko tuh gak ada lawan. Gak ada. Sambel-sambelnya Indonesia gak ada lawan. Gak ada lawan kita soal makanan. Saudara pernah ke restorannya Gordon Ramsay? Gak ada rasanya, sorry to say. Terus mesti bayar mahal. Ya ampun, saya mendingan bayar dokter gigi. Dokter gigi gak adil juga kan, udah disakitin mesti bayar. Mendingan dokter gigi daripada makan di Gordon Ramsay. Indonesia tuh makanannya luar biasa. So terus berkati Indonesia. Amin saudara-saudara. Jadilah ministers of righteousness. Orang-orang akan merasa ada kabar baik yang keluar dari kita. Dan saudara, saya percaya saudara akan melihat banyak orang akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya udah ngelihat ini semua banyak saudara. Yang mungkin jadi penutup, saya akan cerita buat saudara, orang yang dibelenggu sama pornografi. Orang ini dia seorang WL, bukan Frans, percayalah. Percayalah. Hah? Saudara tahu nggak? Sebelum dia WL, dia selalu ngumpet dari CCTV, dia nonton Blue Film. Dia terbelenggu sama pornografi. Habis dia nonton, dia ambil mikrofon, shalom saudara-saudara, dia pimpin worship. Hidupnya tertuduh selama ini. Satu kali kita pelayanan bareng, dan dia akhirnya ngomong sama saya, Pastor, aku boleh ngomong gak? Oh boleh dong. Ya, aku ini terbelenggu sama pornografi. Ingat, style muka biasa aja. Ya, biasa aja. Dalam hati kaget, ini kan WL cukup terkenal nih. Tapi saya pasang muka biasa aja. Oh iya gitu. Terus saya udah didoain sama semua pendeta tapi gak pernah lepas. Gak pernah bisa lepas. Gimana caranya? Tuhan marah gak sama saya? Kamu didoain gimana saya tanya? Iya saya suruh janji sama Tuhan. Nah passwordnya salah password. Suruh bertekad. Bikin terus. Coba setiap kamu habis nonton, kamu klaim password yang baru. Apa passwordnya? Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang benar Pastor, coba aja. Mau terus terbelenggu atau mau coba? Iya sih saya mau coba. Dia mencoba ternyata. Tiba-tiba 6 bulan kemudian kita ketemu lagi di kota Solo. Ya, dia datengin saya, dia peluk saya. Pastor, saya ternyata waktu mulai mempraktekkan dan ngomong password 2 Korintus 5 ayat 21. Nonton yang 1 hari 6 kali. Tiba-tiba berubah, seminggu nontonnya sekali. Tiba-tiba dalam 3 bulan berubah, dalam sebulan nonton 1 kali. Dan hari ini Pastor, saya ketemu Pastor. Saya udah bebas dari pornografi. Saya udah lepas dari semuanya. Dan saya percaya, bukan karena saya, ini dia yang keren. Bukan karena kekuatan saya. Tapi saya percaya ada kekuatan juru selamat di dalam saya. Yang membuat saya terputus dari belenggu pornografi. Saudara, apapun belenggu yang sedang kita alami. Apapun belenggu yang saudara mungkin lagi layani orang, dia terbelenggu. Suruh ngomong password itu. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Karena untuk itulah Yesus mati buat kita. Ya, supaya posisi kita dibenarkan. Yesus mengganti posisi kita semua. So, saudara dan saya sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, jadilah orang-orang yang seperti Yohanes. Saya disayang sama Tuhan Yesus. Jangan pengen kasih lihat ke keluarga, saya sayang sama Tuhan. Pernah lihat orang Kristen kayak gitu? WL-nya semua postingannya lagi angkat tangan. Angle kanan, angle kiri, black and white, pokoknya lagi angkat tangan. Pengen kasih lihat hayalak rame, saya melayani Tuhan. Gak apa-apa sih, ya. Tapi jangan sampai kita jadi flexing sama gitu-gituan. Cuman mau kasih lihat orang, saya cinta sama Tuhan. Lebih baik kasih lihat sama orang, mendingan flexing tentang His goodness. Kebaikannya Tuhan harus di flexing. Itu dia, harus dipamerin sama kita semua.
dengan menjadi orang-orang Kristen yang merasa dan percaya saya disayang sama Tuhan. Kalau saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama suami saya. Hilang amennya. Kalau saya diampuni sama Tuhan, saya mau ampuni istri saya. Kalau saya diterima sama Tuhan, saya mau terima anak-anak saya. Saya mau terima orang-orang yang lagi terbelenggu sama LGBT. Saya mau terima. Saya duluan diterima soalnya. So ganti password mulai malam hari ini. Dari tekad kepada telah. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri. Selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya.